Halo semuanya, saat ini Itin memberikan summary pelajaran Morning Worship hari Sabat tanggal 22 April 2023. Hal pertama yang perlu kita ketahui bersama adalah pentingnya untuk kita mengadakan gather together before the decree berdasarkan Sefanya 2 ayat 1 dan 2. Dan gather together ini kita perlu lakukannya pada waktu yang ditetapkan oleh Tuhan, yaitu pada saat new moon dan juga Sabbath. Dalam hal ini itulah yang difokuskannya. Dan kita bisa buktikan di Ezekiel 46 ayat 1 dan Yesaya 66 ayat 23. Jadi, pada saat kita gather together di waktu yang ditetapkan oleh Tuhan, di situ kita semua manusia datang untuk worship di hadapan Tuhan. Itulah bagian pertama yang perlu kita mengerti. Bagian kedua yang perlu dimengerti adalah saat ini di April 22, 2023 ini adalah perjamuan feast new moon kita yang tepatnya jatuh pada hari Sabat. Jadi, kita tahu new moon itu ada makan dan minumnya, meat and drinknya. Kita bisa buktikan di Kolose 2 ayat 16. Dan kita sudah ketahui bahwa makan dan minum, yaitu meat and drink, ini melambangkan flesh and blood berdasarkan John 6:63. Dan kita ketahui bersama bahwa darah atau blood untuk cleanse, dan hasil daripada di cleanse melalui darah ini menjadi the glorious church. Dan kita bisa buktikan itu berdasarkan Efesus 5 ayat 26 dan 27. Jadi itulah bagian kedua yang perlu kita mengerti. Kita masuk kepada bagian ketiga, ialah topik pembahasan kita mengenai institusi of the Lord Supper. Kita buka di Matius 26 ayat 26 sampai 29. Di situ menceritakan Yesus dan murid-muridnya yang sedang makan. Lalu Yesus mengambil roti dan memberkati, meremukkan dan memberikan kepada murid-muridnya untuk diambil dan dimakan. Dan roti ini adalah tubuhnya Tuhan Yesus. Dan kita ketahui bahwa roti ada hubungan dengan kehidupan berdasarkan John 6 ayat 48. Artinya roti melambangkan kehidupan. Dan karena roti ini adalah tubuhnya Tuhan Yesus, artinya tubuh pun melambangkan kehidupan. Dan tidak hanya roti, melainkan ada juga dikatakan di Matius 26 ayat 27 dan 28, ada yang perlu murid-muridnya minum, yaitu my blood. Dan kita ketahui bersama bahwa blood adalah lambang kehidupan berdasarkan John 6. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa tubuh dan darah adalah lambang kehidupan, dan juga roti dan anggur adalah lambang kehidupan. Jadi ada dua macam lambang yang melambangkan kehidupan, baik itu tubuh dan darah maupun roti dan anggur. Itulah poin ketiga yang perlu kita mengerti. Sekarang kita masuk ke poin keempat, yang mana kita akan membahas ST March 25/1880 paragraf 5. Yang perlu kita mengerti di sini ada dua macam supper yang berlaku di masing-masing dispensasi, baik itu sebelum kayu salib maupun setelah kayu salib. Jadi yang memisahkan dua dispensasi ini adalah kayu salib. Nah, untuk sebelum kayu salib, nama suppernya itu ialah the Passover Supper. Sedangkan untuk yang setelah kayu salib namanya the Lord's Supper. Nah, the Lord's Supper ini fungsinya untuk commemoration. Commemoration artinya untuk kita melihat ke belakang, dan lihat ke belakang ini mengingat sesuatu yang perlu kita ingat. Apa itu? Yang perlu kita ingat untuk yang setelah kayu salib ialah melihat akan kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Itu berlaku kata commemorationnya. Sedangkan untuk yang sebelum kayu salib, gak bisa kita bilang commemoration akan kayu salib. Karena di belakangnya bangsa Israel
itu tidak ada kayu salib, melainkan yang ada di belakang mereka yang mereka perlu lihat adalah tuntunan Tuhan yang membawa mereka keluar dari Mesir. Itulah yang mereka perlu commemoration. Sedangkan untuk kayu salib mereka nggak bisa bilang commemoration karena mereka lihatnya ke depan. Sedangkan kata commemoration ini berlakunya untuk kita karena kita melihat kayu salibnya itu lihat ke belakang. Itu dia. Dan yang membuat bangsa Israel bisa commemoration akan tuntunan Tuhan yang membawa mereka keluar dari Mesir ialah namanya the Passover Supper. Jadi boleh dikatakan urutannya demikian. Yang pertama Exodus, yaitu di mana Tuhan bawa mereka keluar dari Mesir. Yang urutan kedua adalah the Passover Supper, yang mana the Passover Supper untuk mengingatkan akan tuntunan Tuhan yang membawa mereka keluar dari Mesir yang satu katanya adalah commemoration. Nah, untuk urutan ketiganya adalah the cross yang memisahkan dua dispensasi antara sebelum dan setelah kayu salib. Di setelah kayu salib ini kita tahu ada the Lord's Supper yang bahasa kutipannya dibilang the Lord's Supper ini in its place atau yang menggantikan, dan bisa juga kita bilang yang meneruskan institusi yang ada di sebelum kayu salib yaitu the Passover Supper. Jadi di setelah kayu salib tidak berlaku lagi the Passover Supper, melainkan sekarang namanya adalah the Lord's Supper yang fungsinya untuk commemoration akan the cross, kematian Tuhan Yesus di the cross kayu salib. Oke, itulah bagian yang perlu kita mengerti. Jadi di bagian kelima ini yang akan kita bahas ialah fokusnya di sebelum kayu salib. Kita akan membicarakan ini berdasarkan Exodus 12 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-14. Namun kita hanya memberikan ringkasannya saja. Jadi itu berbicara pada bulan pertama, tahun pertama. Nah, pada tanggal 14 di bulan pertama inilah Passover-nya. Yang mana Passover ini artinya ialah ketika malaikat pembinasa melewati rumah-rumah yang di atas pintunya ada darah. Sedangkan yang kalau di atas pintunya nggak ada darah akan dibinasakan, dan kita tahu yang dibinasakan adalah anak sulung daripada Israel. Nah, bicara anak sulung ini, anak sulung sangat ada hubungannya dengan Tuhan Yesus. Mari kita buktikan di John 1 ayat 29 dan Yesaya 53 ayat 1 sampai 5. Di situ kita lihat ada the Lamb of God, yaitu anak Bapa yang mengambil dosa dunia. Bicara dosa kita tahu ada upahnya. Upahnya adalah kematian. Artinya yang mati adalah anak Bapa, the Lamb of God, dan bukan kita. Dan anak Bapa yang mati karena anak Bapa tidak dilewatkan oleh si malaikat pembinasa ini. Sehingga anak Bapa yang mati dan kita yang hidup karena kita dilewatkan oleh si malaikat pembinasa ini. Nah, di Yesaya 5:34 ini kita lihat Bapa smitten anaknya. Karena kita punya transgression and iniquities, makanya waktu itu Tuhan bilang, Bapa, Bapa, mengapa engkau tinggalkan aku? Di saat itulah dia sedang merasakan akan smitten of God. Dia punya Bapa sendiri. Artinya di sini kita bisa lihat bahwa anak Bapa tidak di Passover, sedangkan kita dalam konteks ini adalah children of Israel. Mereka di Passover. Jadi bisa dikatakan anak sulung yang mati di Mesir itu melambangkan kematian daripada Tuhan Yesus. Artinya kalau kita menolak Passover, kita menolak Tuhan Yesus. Apalagi dibilangnya di Exodus 12 ayat 14, ini feast yaitu the Lord's Passover adalah ordinance forever. Sehingga kalau bilang forever, masa akan bisa diganti? Lalu pada saat the Lord's Supper di setelah kayu salib itu dibilangnya in its place, the Passover Supper. Apakah itu artinya Passover not forever? Nah, bukan demikian. Ini Passover yang
berbeda atau yang lain daripada Passover yearly feast. Jadi Passover yearly feast tetap berlaku forever, tapi sesuatu yang lain daripada Passover yang ini itulah yang digantikan oleh the Lord's Supper. Itulah yang perlu kita mengerti pada bagian ini. Kita akan memasuki pada bagian ke-6 yang adalah pembahasan summary kita di bagian terakhir, yang mana kita akan membahas 1 Korintus 5 ayat 7 dan 8. Karena Kristuslah kematiannya saya, atau dengan kata lain Kristuslah yang mati untuk saya, yang seharusnya saya yang dibantai oleh malaikat itu. Itulah sebabnya Christ is my Passover, karena Bapa tidak melewati Tuhan Yesus. Itu sebabnya mengapa saya dilewatin Bapa. Jadi Christ is my Passover untuk sebelum kayu salib itu lihatnya ke depan. Dan mereka karena lihat ke depan gak bisa berlaku kata commemorate. Nah, mereka bisa lihat ke depannya itu mereka mengingatkan bahwa mereka bisa luput dari dosa. Sedangkan waktu mereka commemorate atau lihat ke belakang, itu menunjukkan bahwa mereka luput dari Mesir. Artinya kita bisa bilang, sebagaimana luput dari Mesir, sebegitu juga luput dari dosa. Itu Christ is my Passover untuk yang sebelum kayu salib. Untuk kita yang setelah kayu salib, Rasul Paulus bilang, Christ is my Passover for after the cross, itu lihat ke belakang, yaitu commemorate. Yang mana kita gak merayakan lagi Passover yang berlakunya sebelum kayu salib. Karena itu sudah digenapi di kayu salib. Sehingga kita gak perlu bikin Passover. Tapi yang masih kita perlu bikin adalah the Lord's Supper. Oleh sebab itu Rasul Paulus bilang, let us keep the feast. Feastnya bukan Passover. Karena Passover sudah digantikan atau sudah digenapi di kayu salib. Lalu kita sudah tahu digantikannya dengan the Lord's Supper. Artinya therefore let us keep the Lord's Supper. Nah, tapi ayat 8 bilang yang dikatakan Rasul Paulus bukan let us keep the Lord's Supper, melainkan let us keep the feast. Gimana dong? Tapi yang perlu dibikin the Lord's Supper. Cara bilangnya gini. Artinya kita keep the Lord's Supper on the feast day. Kita melakukan perjamuannya Tuhan pada hari raya feast. Bedanya kita tidak setiap feast cuci kakinya, foot washingnya. Karena ada Revelation 12 ayat 1 yang mana kita foot washingnya pada new moon. Itu dia. Jadi penting untuk kita keep the Lord's Supper on the feast day. Inilah summary kita pada Sabat April 22, 2023. Semoga bisa dimengerti dan Tuhan memberkati kita semua. Bye-bye.